Ya, dari sepak bola kita ke lintasan balap. Satu lagi putra Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Pembalap muda Ali Adrian Rusmi Putro sukses finish ketiga dalam ajang balap motor di Spanyol. Pembalap Indonesia berusia 23 tahun, Ali Adrian Rusmi Putro berhasil menutup kalender balap musim 2016 dengan gemilang. Adrian berhasil naik podium ketiga dalam ajang Andalusia Championship di sirkuit Almeria, Spanyol 28 November 2016. Adrian finish di belakang Lucas Strollman asal Austria dan Markus Rotterberg dari Jerman. Sebelumnya, Juli lalu, Adrian juga turun di ajang RFMI Campeonato di Espana di sirkuit Motorland, Aragon. Meskipun start dari posisi 33 akibat masalah teknis, pada sesi kualifikasi Adrian berhasil finish di urutan keempat. Di negeri Matador itu, sebenarnya Adrian fokus untuk ajang CEF International Championship untuk kelas Moto2 European Championship. Namun tahun ini, bersama tim Chiati, Adrian hanya melakoni 2 seri. Yang pertama di sirkuit Albacete Juli lalu, dan terakhir di sirkuit Valencia awal November. Namun, pada 2 balapan itu Adrian hanya berhasil finish di urutan ke-22. Adrian mengaku masih memerlukan adaptasi dengan tunggangan dan sirkuitnya. Meskipun belum berhasil meraih podium, bermodal semangat merah putih, Adrian yakin dapat memperbaiki prestasinya tahun depan. Ya pasti dalam hidup ini ada up and down, especially di motor. Dan saat aku lagi down, aku selalu bilang semangat merah putih, yang aku biasa singkat Semeru. Dan aku berharap besar bisa memberikan banyak bagi bangsa Indonesia ini. Mantan juara nasional Indonesia Motorsport Championship kelas 250cc tahun 2011 ini terjun pertama kali di ajang internasional pada 2012. Dalam ajang Losail Asian Road Racing Championship di Qatar itu, Adrian langsung menjadi runner-up. Barulah pada tahun 2013, karir balapnya makin cemerlang setelah diasuh David Garcia. Garcia merupakan pelatih pembalap MotoGP Tito Rabat. Di bawah asuhan Garcia, Adrian optimistis dapat segera mengikuti jejak Tito Rabat dan pembalap favoritnya Jorge Lorenzo pada tahun 2017 nanti. Ferry Aryo, CNN, Indonesia. Dan setelah jeda berikut ini akan ada dialog spesial bersama Ali Adrian dan manajernya David Garcia dalam segmen Talk Sport. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports. Ya, dunia balap tanah air kembali memiliki satu rider berbakat. Ia adalah Ali Adrian yang musim ini telah tampil di kelas Moto2. Kami akan membahas pengalamannya tahun ini dan rencananya ke depan bersama Adrian dan sang manajer David Garcia. Sebelumnya, selamat untuk Adrian yang sudah mendapat podium di race terakhir tahun ini di Andalusia ya. Terima kasih. Bisa diceritakan sedikit soal race itu? Iya, jadi pertama kita udah kenal sirkuitnya di situ dan memang latihan setiap hari di situ. Kita kenal motornya juga, jadi memang itu sebenarnya sirkuit latihan juga, ya, mempermudah. Oke, untuk persaingannya sendiri seperti apa sih di sana? Ya sebenarnya kalau yang Andalusia nggak terlalu ketat karena cuman Andalusia aja gitu. Jadi cukup kompetitif, ada dari 8 negara dan cukup kompetitif sih, cuman nggak yang terlalu ketat. Sepanjang tahun 2016 sudah mengikuti seri apa aja, Adrian? Iya, jadi tahun 2016 ini kita ikut di Moto2 European Championship, kita ikut di Andalusia Championship. Sejauh ini hasil yang bisa kita dapat di Moto2 dan Andalusia Championship sudah maksimal dengan persiapan yang minim, dengan segala sesuatu yang begitu ya sudah maksimal yang bisa kita dapat dan hasil maksimal yang kita bisa dapat yang tahun ini. Jadi yang di Andalusia ini adalah yang meraih podium ya sepanjang tahun ini. For David, what do you think about Adrian performance in Moto2 this season? About his performance in Moto2 has been quite difficult because some circuit was new for him. Also, the bike not so many tests around the year with the Moto2. So Moto2 is Spanish Championship, European Championship is very, very high difficult championship. But
he's doing a very good job. He started in one point and finished very near of the top. So we are very happy in the experience of Moto2. And reach the podium in Andalusia. What is your assessment or summary for Adrian? In Andalusia, he did a very good job because he know the circuit and also the bike before the race, and you look the results by promotion race. So he did a very good job and demonstrate that if he can test, he's ready to win. Oke, balik lagi ke Adrian nih. Ini kalau kita flashback ke belakang, ada info bahwa memulai usia belasan tahun untuk memilih sebagai pembalap. Itu apa sih menjadi dorongan untuk memilih di pembalap ini? Iya, jadi memang orang tua udah di dunia otomotif. Ibu juga dulu rally di Belgium. Bapak juga dari dulu otomotif, terus mobil dan motor gitu. Jadi memutuskan pertama kali umur 12 tahun. Ya dengan konsekuensi yang udah dikasih tahu sama orang tua gitu. Cuman aku nggak pernah ngerasa mau melakukan hal yang aku pingin rasa di motor ini. Jadi sebenarnya dorongan dari diri sendiri dan passion, dan pertama kali naik motor umur 3 tahun gitu. Jadi, jadi dari situ pertama kali. Jadi sepanjang 12 tahun terakhir ini pernah merasakan kesulitan atau pernah merasa hopeless nggak sih? Kalau hopeless, alhamdulillah belum pernah sampai saat ini. Kesulitan cuman memang jadi dari awal juga memutuskan, orang tua bilang akan berbeda dari anak muda biasanya, akan waktu mainnya kurang, teman-temannya kurang gitu. Jadi ya waktu itu bilang oke, aku siap gitu. Cuman waktu jalan makin terakhir ini ya mulai kerasa nggak ada teman dan lain-lain itu. Cuman begitu ketemu motor lagi ya lupa lagi. Tapi berapa tahun terakhir ini untuk latihan di mana biasanya? Iya, jadi latihan testing itu di sirkuitnya David, di sirkuit Almeria. Jadi latihan dan tinggal di sana. Selama berapa tahun? Selama dari 2014. Kurang lebih 2 tahun terakhir. Iya, 2 tahun terakhir ini. Oke, as a young rider, what do you see in Adrian? David? I think his passion is incredible. I never seen one rider passion like Adrian. This is why I decided help. In Spain, we have many riders. I have the owner of 2 circuits in Spain, so many riders from Spain look for me for help. But I helped Tito Rabat, world champion Moto2 5 years ago, and now he's MotoGP rider. And my next step is help to Adrian to ride MotoGP. I am focusing this. Okay, so the plan for 2017 what? Apa tujuan kamu apa nih? MotoGP atau Superbike, Super Sport? Iya, apa prosesnya? Jadi kita akan ambil divisi yang berbeda. Cuman itu strategi kita yang paling maksimum dari David dan dari diomongin dengan tim dan sponsor. Jadi kita akan balap di World Super Sport 300 untuk season 2017 dan akan menuju ke, setelah lulus dari situ kita akan menuju ke World Championship Moto2 di 2018. Oke, apa yang sudah dipersiapkan oleh tim dan divisi itu? Iya, jadi sebenarnya kalau dipersiapkan, kita udah mempersiapkan semuanya. Aku punya David Garcia yang punya private circuit di sana, yang bisa testing setiap hari di sana, yang bisa tes langsung motornya dan adapt langsung dengan motornya. Aku punya Pertamina yang punya advantage bisa research oil dan bensin. Jadi udah satu kesatuan tim gitu ya? Iya, jadi kalau bisa dibilang kita udah beberapa step ahead dari sudah yang tim lain. Ya. Oke. So David, as Adrian's manager, what's your plan for him in 2017? My plan for him in 2017 is to be in World Championship Super Sport 300. It's a new category in World Championship that organization is very important for them. Also, all the brands are very focused in this category. And I think it's a category that we need to demonstrate first that we are a project serious, that Adrian is ready to be step by step in MotoGP in a few years. So I think it's our planning. I think he can be in top 5. It's very difficult because it's World Championship category, but I think if we start to test early, we will be ready for March for the fair race. Okay, Adrian still have a lot of things to develop, and what is your focus on that? Me, honestly, I am focused not in him. I am focused in the sponsorship to give him all he needs. You understand? I know his talent, rider, his passion and focus in development his level, but in motorcycling we need sponsorship. So this is thanks to Pertamina. We will start
career of him will sure arrive to the future in World Championship MotoGP. Oke, dari Adrian sendiri nih melihat banyak dukungan, terutama dari masyarakat, seperti apa sih? Ya sebenarnya mungkin nggak berpengaruh apa-apa bagi mereka gitu. Cuman waktu kita lagi sendirian di atas motor, terus kita lagi di grid gitu, lagi fokus, sebenarnya aku bisa ngerasain kalau warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu support, ada positif vibes-nya gitu. Jadi kerasa banget sebenarnya dan berharap besar masyarakat bisa berkumpul bersatu untuk mendukung atlet-atletnya gitu. Atlet-atlet sebelumnya seperti Rio gitu ya, kamu mempelajari dari pengalaman sebelumnya seperti apa? Iya, jadi untuk Rio Haryanto, terima kasih banyak buat Rio udah membuka jalan sampai ke sana dan sudah menunjukkan buat pembalap-pembalap muda dan orang masyarakat Indonesia, kalau satu orang anak muda dari Indonesia bisa sampai di Formula One gitu, dan itu kerja keras yang luar biasa, walaupun mungkin kita menganggapnya seperti apa, cuman pasti kerja keras yang luar biasa dan dedikasi yang luar biasa bisa sampai di Formula One gitu. Oke. For the difficulties as Asian, maybe in the other culture, is there any difficulties for Adrian to adapt? Of course. I decided to help him one time because I know it's difficult from Asia to go top level of World Championship. I tried to check sponsorship for Adrian in Spain, but it was impossible for me. It was very difficult. So, for example, in World Championship next year, he will be the only Asia rider in World Championship Super Sport. So it's difficult go from Asia to Europe or to World Championship, but we are trying. We will do our best. Oke, wish you luck. Target terakhir deh di 2017 yang real konkret seperti apa dari Adrian? Iya, jadi 5 besar, tapi kepingin banget akhir tahun bisa dapat beberapa podium di race World Championship Super Sport 300 ini, dan kepingin banget juga bisa perform bagus setiap race-nya. Jadi kita akan fokus setiap sessionnya dan setiap race-nya kita akan fokus. Thank you Adrian and David for being here. Sekali lagi Indonesia akan punya kesempatan untuk maju ke ajang paling bergengsi di dunia, dan sudah pasti Indonesia, masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan untuk Adrian. Terima kasih. Demikian tadi dialog Talk Sport bersama pembalap Moto2 Indonesia Ali Adrian. Setelah ini Anda akan kembali menyaksikan CNN Indonesia Sport bersama Alexandra Aspa Subrata. Selamat siang.